Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin setiap hari Ahad malam Isnin, mengkaji kitab tafsir Al-Munir. Insyaallah kita akan teruskan pengajian tafsir kita ini pada ayat yang ke-35 ya. Kita baca ayat yang ke-35. Nanti kita akan ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Idz qalat imra'atu Imrana. Dan ingatlah ketika istri Imran berkata. Siapa istri Imran? Hannah binti Fakudha. Nama istrinya Imran ini adalah Hannah binti Fakudha, Ummu Maryam. Dia adalah ibunya Maryam. Hina syakhat wa kanat yauman fi dhilli syajaratin fara'at ta'iran yat'amu farkhan lahu. Ketika ia sudah berusia tua, satu hari dia berada di bawah pohon, di bawah naungan pohon. Kemudian dia melihat seekor burung memberi makan anaknya. Fataharrakat nafsuha lil walad. Maka kemudian jiwanya itu tergerak ingin punya anak ketika melihat ada burung ngasih makan anaknya. Fada'at rabbaha an yahiba laha waladan. Maka kemudian dia berdoa kepada Tuhannya agar Tuhannya itu memberikan dia anak. Fahamalat bi Maryam. Kemudian hamillah Hannah ini, yaitu dengan kehamilan yang di dalamnya ada Maryam. Wa matat Imran. Dan kemudian Imran itu meninggal. Jadi Imran adalah suaminya Hannah dan bapaknya Maryam. Jadi Imran ini tidak sempat menyaksikan istrinya ini melahirkan. Jadi ketika hamil nggak lama meninggal, gitu ceritanya. Jadi jamaah sekalian, keluarga ini bukanlah keluarga yang mana bapaknya itu nabi, tapi Allah pilih. Minggu lalu kita bahas ada 4 nama yang disebutkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, ya. Nah, keluarga Imran ini bisa kita jadikan sebagai keluarga mithali, keluarga contoh, keluarga teladan bagi kita. Karena dia bukan nabi, Pak. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa ngikutin dia. Jadi dia belum mencapai derajat kenabian walaupun dia adalah orang yang soleh, tapi keluarganya itu diabadikan. Nama dia jadi nama surah, anaknya jadi nama surah juga dalam Quran. Nama surahnya anaknya apa namanya?
Maryam, ya. Nama surah anaknya adalah Maryam. Tuh, luar biasa. Keluarga ini luar biasa. Nanti kita lihat ayat-ayat yang diceritakan Allah pada rangkaian ayat ini kita bisa jadikan sebagai teladan bagaimana kita bisa mencontohi mereka. Begitu ya. Falamma arafat bil hamli qalat ya rabbi inni nadartu. Tatkala dia mengetahui kehamilannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku bernazar an aj'ala laka ma fi batni muharraran. Aku bernazar menjadikan apa yang ada di dalam perutku ini muharraran, yaitu merdeka untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadinya merdeka itu artinya mengabdi hanya kepada Allah gitu. Ai atiqan min amrid dunya li ta'atillah wa mukhlisan lil ibadati wa khadiman liman yadrusul kitaba wa yu'allimu fi masjidi Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Yakni makna muharrar itu adalah dia merdeka, bebas. Atiqan, dia bebas, dia merdeka. Dari apa? Dari perkara-perkara dunia. Jadi enggak disibukkan dengan urusan dunia dah. Diserahkan untuk apa? Li ta'atillah, hanya untuk taat kepada Allah dan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Wa khadiman liman yadrusul kitab, dan dia dipersembahkan untuk berkhidmat bagi orang yang mempelajari kitab. Wa yu'allimu fi masjidin, dan orang-orang yang belajar di masjid Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Nah, itu maksud nazarnya istrinya Imran ini. Dia ketika tahu hamil, dia tahu bahwa ini karunia yang besar dari Allah. Dia sudah tua tapi ternyata bisa beranak juga, bisa hamil juga, maka dipersembahkan itu anak untuk mengabdi hanya kepada Allah. Jadi istilahnya dijadikan anak ini menjadi rahib atau masuk dalam dunia kerohiban. Jadi nggak ngurusin dunia lagi, hanya khusus berkhidmat untuk agama gitu ya. Kemudian fataqabbal minni, wahai Tuhanku, terimalah nazarku ini. Ai khudh minni ma nadartuhu ala wajhir ridha. Ambillah dari aku ini apa yang telah aku nazarkan dengan bentuk mencari ridhonya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar, li tadarru'i, mendengar tadarru'ku, wa du'ai, doaku, wa nidai, dan seruanku. Al-alim, Allah juga mengetahui bima fi dhamiri wa qalbi wa niyati, apa yang ada di sanubariku, apa yang ada di hatiku, dan apa yang ada di niatku. Nah jamaah sekalian, ini pertama, langkah pertama kalau kepengen punya keluarga yang keluarga yang diridhoi Allah. Apa? Kalau kita punya anak atau akan punya anak, maka niatkan anak kita itu, Pak, untuk berkhidmat kepada Allah. Niatin, Pak, karena niat itu akan menentukan jalan ke depan. Maknanya nggak mesti harus sama seperti nazarnya Maryam, berkhidmat untuk Allah, berkhidmat ke Baitul Maqdis misalkan gitu. Maksudnya adalah apa yang kita dapatkan dari
karunia Allah berupa anak, niatkan anak itu biar dia bisa betul-betul berkhidmat untuk Allah saja. Jangan niat macam-macam. Kita niat, misalkan kita bilang sama istri kita, "Mah, kita punya anak kita mau bikin berapa Pak? Kita mau bikin 10 misalnya. Kenapa kita minta punya anak banyak? Biar nanti kalau kita tua banyak yang ngurusin kita gitu. Biar nanti anak kita ini bisa ngelayanin kita kalau kita punya anak banyak gitu." Itu niatnya. Nah, ini kan niat-niat yang sesungguhnya orientasinya kepada dunia. Maka rugi orang-orang yang ketika hamil dia niatin anaknya itu nanti untuk tujuan-tujuan duniawi. Nanti anak kita mau jadiin ini Pak, jadi ini, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pakar IT ataupun pakar AI lah, macam-macam. Biar kenapa? Biar nanti gajinya besar, duitnya banyak, kita bisa disenangin sama anak kita gitu. Jadi niat-niat seperti itu nggak perlu ada ketika kita akan punya anak, Pak. Jadi fokuskan anak kita itu agar dia betul-betul jadi hamba Allah. Karena hakikatnya anak itu adalah amanat daripada Allah. Kita dititipin amanat. Sedangkan tugas manusia hakikatnya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bantu anak itu, jadikan dia menjadi orang-orang yang betul-betul berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dia sudah benar khidmatnya kepada Allah, dia betul-betul jadi hamba Allah yang taat, dia akan tahu bagaimana caranya berkhidmat kepada orang tuanya. Dia akan tahu caranya bagaimana dia berbuat baik kepada orang lain ketika dia sudah jaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau sudah di awal-awal kita berangan-angan ingin begini, ingin begitu dengan anak kita, maka itu sesuatu yang sudah kurang pas ya bagi orang tua. Ya. Termasuk misalkan Pak, ketika anak kita sudah lahir, dia sudah beranjak ke usia sekolah, ya sudah selesai sekolah ini, kita arahkan dia. Kadang-kadang ada orang tua, kamu masuk kuliah ini aja, kuliahnya bidang ini. Emang kenapa mah kalau kuliah di sini? Iya, kalau kamu kuliah di sini nanti jadi ini, kerjanya gampang, duitnya banyak tuh. Kamu kuliah di sini aja kampusnya, dia link network untuk alumninya luas. Jadi kalau kamu udah lulus, kamu gampang dapat kerja. Tuh lihat. Kita menanamkan kepada anak kita supaya bermental materialisme. Kita tanamkan ke dalam anak-anak kita supaya cinta kepada dunia. Orientasinya terus-menerus tentang dunia. Maka kalau kita punya anak nanti ketika dia betul jadi orang kaya, dia punya pekerjaan yang bagus, dia lupain kita, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan kita sebagai orang tuanya. Karena kita sudah menanamkan itu tanpa kita sadari. Kita suruh mereka kuliah di sini, ke sini. Tujuannya apa? Kita bilang sama mereka, biar kamu nanti bisa dapat kerja gampang, dapat gaji yang besar, relasi yang luas, macam-macam. Semua yang kita janjiin adalah dunia semuanya. Di mana Allahnya di situ? Di mana kita letakkan Allah dalam setiap cita-cita yang kita tanamkan kepada anak kita? Nggak ada, Pak. Maka ini pelajaran buat kita jamaah sekalian. Sedini mungkin ya, tanamkan kepada anak kita agar dia betul-betul bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Bahkan orang-orang yang dianggap hebat dengan kecerdasannya, dengan penemuan-penemuannya, dengan paten-patennya, hak patennya yang begitu banyak. Profesor Dr. Habibie kan hebat, luar biasa itu. Ujung-ujung kemana dia? Dia mencari bekal untuk akhirat, Pak. Itu deretan mobil-mobil yang dikoleksinya di bawah rumahnya, Pak, sekarang itu. Sekarang masih bisa kita lihat. Tidak diperdulikan lagi ketika dia sudah menghampiri kematiannya.
nggak kepake semuanya tuh, nggak kepake semuanya. Dia berfokus untuk bagaimana mempersiapkan kematiannya, jamaah sekalian. Maka orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa menanamkan cinta kepada Allah sedini mungkin kepada anak-anaknya. Ya. Makanya orang tua itu harus betul-betul benar akidahnya nih, tauhidnya biar benar. Tanpa sadar mungkin kita sering lupa begitu, Pak. Ayo makan, ntar nangis, apa namanya itu kalau kita suka bikin bohong-bohongan sama anak. Ayo makan, ntar nasinya nangis gitu. Nasinya nangis, kan nggak masuk akal. Nggak ngomong gitu. Ayo makan, nanti Allah marah tuh. Kan harusnya kita kenalkan Allah sejak kecil. Ya, jangan nakal, ntar tangkap polisi. Tuh. Kita takut-takutin sama anak kita sama polisi. Kan harusnya jangan nakal, nanti Allah marah. Kan begitu, Pak. Ayo sholat, ntar ditangkap kalong wewe loh gitu. Coba tuh. Kita sadar nggak kita gitu sama anak kita? Di mana Allahnya? Kita jarang sekali menanamkan itu kepada anak-anak kita, bahwa kita itu harus menanamkan tauhid yang mantap kepada mereka. Tuh Pak, jamaah sekalian. Jadi sejak sedini mungkin tanamkan itu kepada anak-anak kita. Ini kita ambil intisarinya daripada apa yang diucapkan oleh ibunya Maryam ini, ya, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian falamma wada'atha ay waladat al-manzurata allati fi batniha, maka ketika ia melahirkan anaknya itu, melahirkan apa yang sudah dinazarkan itu, qalat, ia berkata, Rabbi inni wada'tuha untha ay ma fi batni, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Aku telah melahirkan anak perempuan, yakni apa yang ada di dalam perutku. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan. Wallahu a'lamu bima wada'at, ya. Qara'a Ibnu Amirin wa Abu Bakrin an Asim wada'tu bidhammitta ala hikayati kalamiha. Jadi ada qiraat yang lain, qiraatnya Ibnu Amir, Abu Bakar dan Asim, dari Asim. Wada'tu dibacanya. Wallahu a'lamu bima wada'tu. Allah mengetahui apa yang aku lahirkan. Kenapa dibaca wada'tu ala hikayati kalamiha? Karena tujuannya adalah untuk menceritakan ucapannya Maryam ketika dia melahirkan anak. Ya. Wa inna ma qalat dzalika lil i'tizar. Dan Maryam berkata demikian karena untuk lil i'tizar, artinya dia ingin minta uzur, minta maaf kepada Allah. Kenapa? Karena nazarnya ini tidak sesuai dengan apa yang dilahirkan. Li izalatis subhah, dan untuk menghilangkan syubhah allati fi qauliha, yakni pada ucapannya inni wada'tuha untha, saya melahirkan anak perempuan. Fa inna khafat an yazunna bidzalikal qaul annaha tukhbarullahu ta'ala. Dan Maryam ini, ibunya Maryam ini, dia takut, dia menyangka dengan ucapan tersebut bahwasannya Allah menguji dia, ya. Nah, jamaah sekalian, jadi ketika dia sudah melahirkan anak, maka dia baru tahu anaknya itu nggak sesuai dengan apa yang diniatkan. Kan niatnya kan dia mau anak ini
supaya berkhidmat untuk Allah. Nazarnya seperti itu. Sedangkan anak yang lahir ini adalah perempuan. Kata dia, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui apa yang aku lahirkan. Nah, jamaah sekalian, jadi di awal-awal itu ada kekecewaan. Ya. Ada kekecewaan pada hatinya Maryam, pada hatinya Hannah. Kenapa? Karena anak ini berjenis kelamin perempuan itu tadi. Ya. Padahal sesungguhnya laki dan perempuan yang dikaruniakan Allah kepada kita itu sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui akan hal keadaannya. Walaupun menurut pandangannya Hannah ini, kalau perempuan nanti nggak maksimal berkhidmatnya. Padahal ternyata Allah jadikan anak itu jadi perempuan, bahwa dia akan lebih baik daripada laki-laki yang ada. Pelajarannya adalah buat kita, ya, kalau kita punya anak dikasih sama Allah yang nggak sesuai dengan keinginan kita, maka jangan kita ini marah, kesel, kemudian kita nggak terima, ya. Sebab yang menentukan kita dapat anak laki atau anak perempuan adalah Allah. Belum tentu harapan kita punya anak laki, nanti anak ini bisa banggain kita, bisa bikin kita girang. Bisa jadi yang perempuan yang bisa bahagiain kita nanti. Seperti dalam tradisi orang Arab, kalau mereka punya anak perempuan itu mereka marah, Pak. Mereka kesel. Kenapa? Karena bagi mereka anak perempuan itu beban, kurang manfaat, ya, dalam tradisi mereka dahulu, ya. Kurang manfaat, susah dimanfaatkan, susah diajak bekerja. Kenapa? Karena terbatas kemampuannya. Tapi kalau mereka punya anak laki, girang luar biasa. Padahal laki dan perempuan itu semuanya adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita teruskan. Wa qara al-bakuna bi sukunit ta'i ay innahu ta'ala qala wallahu a'lamu bima wada'at ta'ziman li waladiha wa tajhilan laha biqadri dzalikal walad. Dan ulama yang lainnya mengatakan atau membaca ayat itu dengan mensukunkan taknya. Ya, ini bacanya seperti yang kita baca. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah mengetahui apa yang ia lahirkan, ta'ziman liwaladiha, sebagai bentuk pengagungan kepada anak yang dilahirkannya, wa tajhilan laha biqadari dzalikal walad, dan sebagai satu ungkapan bahwa ia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya dengan anak yang dilahirkan itu, ya. Wal makna wallahu a'lamu bi anna alladhi waladathu. Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh Hannah tadi. Wa in kana untha ahsanu wa afdalu minadz zakari wa hiya ghafilatun an dzalika falidzalika tahassarat. Allah mengetahui apa yang ia lahirkan, sekalipun anak itu adalah perempuan, tetapi keadaan anak tersebut lebih baik dan lebih afdol daripada laki-laki, yang mana ibunya Hannah ini dia lalai akan hal itu, dia nggak tahu akan hal itu. Falidzalika tahassarat, karena itulah kemudian ibunya Maryam ini dia bersedih hati, dia kecewa jamaah sekalian, ya. Nah, kemudian langsung aja, ini qiraat saja.
langsung saja biar selesai. Walaysa dzakaru kal untha, dan anak laki-laki itu tidak sama seperti anak perempuan. Ay walaysa dzakaru alladhi yakunu matlubi kal untha allati hiya mauhubatan lillahi ta'ala. Yakni anak laki-laki itu bukanlah yang diinginkan aku seperti anak perempuan yang dia dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal kalamu yadullu ala anna Hannata kanat mustaghriqatan fi ma'rifati jalalillah. Ucapan ini menunjukkan bahwa Hannah itu tenggelam pada ma'rifat keagungan Tuhannya. Alimatan bi anna ma yaf'aluhu ar-rabbu bil 'abdi khairun mimma yuriduhu al-'abdu li nafsihi. Dan dia mengetahui bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhannya terhadap hambanya itu lebih baik daripada apa yang diinginkan hamba kepada dirinya. Wa yahtamilu anna hadzal jumlata mahdu kalamihi ta'ala, dan perkataan ini mengandungi makna dia adalah semata-mata kalam Allah Subhanahu wa taala. Wal makna laisa alladhi talabtuhu kal unsa alladhi waladatha bal hiya khairun minhu wa in lam tasluh lis-sudanati fa inna fiha mazaya akhar la tujadu fi dzakar. Makna daripada ayat ini, daripada ungkapan ini adalah anak ini bukanlah yang aku inginkan, ya, seperti perempuan yang dilahirkan oleh Hannah, tetapi itu adalah baik daripada laki-laki. Anak tersebut lebih baik daripada anak laki-laki, sekalipun dia tidak layak untuk mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan oleh laki-laki. Tapi anak ini punya kelebihan yang lain yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, jamaah sekalian, sedikit saya mau cerita. Sampai sini dulu nanti ya. Jadi begini, ketika Hannah melahirkan anak perempuan ini, awal-awal dia merasa kecewa karena yang berkhidmat untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis itu adalah laki-laki, Pak, nggak ada orang perempuan, nggak ada orang perempuan. Makanya dia kecewa, ya, karena kalau perempuan itu dia ada didatangi haid setiap bulan. Maka kalau orang yang berkhidmat untuk masjid kan nggak bisa, Pak, ya, nggak bisa. Manusia seringkali punya rencana, pengen begini, pengen begini, pengen begini, tapi realitanya, kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan cita-cita kita. Kita pengen anak kita begini, 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 nggak dapat semuanya. Orang tua seringkali apa? Orang tua seringkali kecewa, kan begitu? Dia pengen anaknya kuliah di sini, nggak dapet. Dia pengen anaknya kuliah di jurusan ini, nggak dapet juga. Kecewa, ya kan? Nah, manusia itu pengetahuannya terbatas. Apa yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik di mata Allah. Dari kisah ini kita ambil pelajaran. Di awal-awal Hannah ini merasa anak perempuan ini nggak maksimal, dia nggak bisa seperti anak laki. Tapi nanti, Pak, Hannah ini dia punya anak namanya Maryam, itu akan menjadi satu tanda yang besar bagi Bani Israel. Nggak ada tuh orang Bani Israel yang namanya diabadikan seperti namanya anaknya Hannah, nggak ada. Hatta Nabi yang ada pada zaman itu, Nabi Zakaria, namanya nggak ada dalam menjadi nama Quran, nama surah dalam Quran, nggak ada. Tapi Maryam ada, Masya Allah. Jadi sesuatu yang kita anggap tidak baik bagi Allah baik. Sesuatu yang kita anggap tidak punya kelebihan, oh, belum tentu dia nggak punya kelebihan. Dia punya kelebihan yang kita nggak pernah tahu, Pak. Maka yang kita bisa ambil dari intisari ayat ini,
terhadap sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, jangan pernah negatif, jangan pernah suudzon, karena yang Allah pilihkan kepada kita pasti terbaik. Ya, walaupun di awal-awal menurut kita ini kurang baik, ya, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Minggu lalu kan saya sudah berikan ilustrasinya tuh, ya, seringkali kita melihat sesuatu yang datang yang menjadi takdir kita dengan pandangan hamba, bukan dari pandangan Tuhan. Ya, ada orang yang dipecat dari pekerjaannya, di PHK, kena pengurangan pekerja, kecewa dong, ya, dia nggak punya dapat income bulanan lagi, dia rasa kayaknya nanti jadi makin susah hidup nih kalau nggak dapat kerjaan, nggak punya pekerjaan. Tapi boleh jadi itu cara Allah membawa dia kepada takdir yang lain, Pak, dengan cara dipecat dulu begitu. Kemudian setelah itu dia jadi kreatif, inovatif, dia punya usaha, dan kemudian jadi lebih berhasil daripada sebelumnya. Kan bisa seperti itu, ya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari sini, apapun yang Allah sudah kehendaki, sudah tentukan, yakinlah itu pasti terbaik buat kita. Mungkin hanya masalah kita sudah paham atau belum hakikat itu. Satu saat kalau kita terima dengan hati yang ridha, semua yang kita sudah dapatkan menjadi takdir kita, kita akan mengetahui hikmahnya. Pasti itu akan sesuatu yang kita akan syukuri di kemudian hari. Ya, baik jamaah sekalian, karena ini sudah masuk waktu Isya, sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi nih, ya, ada pelajaran lagi nih dalam hal inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, baik. Ada pertanyaan? Kalau yang mau tanya silakan. Ya, silakan. Apakah orang tua dapat juga tercampur menentukan pasangan hidup mereka, anak ini? Baik. Dalam menentukan pasangan hidup, apakah orang tua bisa ikut campur dalam proses pencarian atau penentuan pasangan hidupnya? Oh, bisa sekali. Dalam Islam itu ada yang namanya wali mujbir. Wali mujbir. Wali mujbir adalah status kewalian yang dia bisa memaksa anaknya kawin dengan orang sesuai dengan pilihan walinya ini. Ya. Itu namanya wali mujbir. Ini bagi yang perempuan, kalau anaknya perempuan, ya. Nah, jamaah sekalian, dalam menentukan pasangan hidup, memang sebaiknya dan idealnya anak itu berkonsultasi dengan orang tua. Ya. Semakin banyak kita minta pandangan, minta nasihat, semakin baik. Karena ada barangkali yang kita tidak terlihat dari orang ini, tetapi pihak lain melihatnya, sehingga kita perlu masukan, perlu pandangan. Orang tua, ya, sesungguhnya dia boleh memaksa. Cuman kalau kita bawa ke konteks hari ini, ya, orang tua maksa anak kawin dengan pilihan dia, saya kira ini sudah dianggap kuno, gitu ya, karena urufnya sudah beda.
adat kebiasaannya sudah beda. Zaman-zaman orang tua kita dulu, atau kita masih zaman kita ya, bapak-bapak ya, kadang-kadang masih suka dijodohin sama orang tuanya, itu kita masih terima-terima aja. Sekarang mana bisa, Pak. Setiap pilihan itu anak sekarang perlu kepada rasionalnya, perlu kepada alasannya apa gitu. Makanya paling tidak dalam hal pencarian jodoh ya, dalam konteks hari ini ya, orang tua bisa turut campur dalam hal menilai apakah calonnya ini layak atau tidak. Dan orang tua kalau memang dia tidak punya dia tidak punya alat untuk mengukur, maka jangan menilai. Kalau bapaknya nggak tahu ngukurnya gimana, masa mau nilai gimana sih? Kalau bapaknya paham agama ya, artinya kan dia punya alat ukur, dia bisa ngukurnya dengan cara apa. Nah itu boleh nilai. Kalau seandainya dia nggak punya, serahkan orang yang bisa menilai gitu. Paling tidak memang orang tua itu harus mengerti ilmu agama ya. Setidaknya gini, orang tua itu pastikan anaknya atau calon menantunya itu dia sholat atau tidak. Itu penting, Pak. Sholat atau tidak. Kalau dia perempuan, dia menutup aurat atau tidak. Kalaupun belum, minta komitmennya, apakah nanti bersedia tutup aurat atau tidak. Itu penting jamaah sekalian ya. Kenapa? Karena nikah yang baik itu adalah nikah yang dilandasi oleh karena agamanya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Wali hasabiha, wali jamaliha, wali malih, wali amwaliha, wali diniha. Wanita itu dinikahi karena 4. Karena nasabnya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena agamanya. Ya. Fazfar bidzatid din taribat yadaka. Pilih yang agamanya bagus, taribat yadaka, kamu akan beruntung. Orang-orang zaman sekarang mandangnya yang 3 nih, cakep apa enggak, kaya apa enggak, keturunan orang baik atau enggak ya, ningrat apa enggak. Nih agama belakangan. Tapi kata Nabi, yang ini yang kudu dipertamain ya. Fazfar bidzatid din taribat yadaka. Pilih yang bagus agamanya, nanti kamu akan beruntung gitu, Pak ya. Jadi begitu, orang tua harus punya andil dalam memilih pasangan bagi anak-anaknya. Barangkali anaknya tidak terfikir, orang tuanya yang terfikir akan hal itu ya. Saya kira itu jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. وأكرمنا ولا تهنا وأعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا وفتوح العارفين. فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.